Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada? Senang sekali di sore hari ini kami menemani Anda dalam program ABIS Ahsan Bincang Santai. Dan dalam program talkshow kali ini kita akan membahas salah satu kejadian yang sedang ramai dibahas di kalangan masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin, tentang program vaksinasi. Nah, di talkshow kali ini kita akan membahas tema kita, yakni tentang ribut-ribut masalah vaksin di medsos, ditinjau dari sisi medis maupun ditinjau dari sisi syariat. Nah, di sore hari ini saya tidak sendiri, alhamdulillah kita telah kedatangan dua tamu. Yang pertama yakni dari Dr. Fauzi, atau kita perkenalkan nama lengkap beliau, yakni Dr. Nur Muhammad Fauzi MM. Dan kemudian juga nanti kita akan ditemani oleh guru kita Ustadz Syahrul Fatwa Hafizahullah Ta'ala, yang nanti juga akan membahas dari tinjauan sisi syariat. Kita sapa kedua narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter, sehat di sore hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz, gambar hari ini sehat? Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Nah, memang tidak terasa sudah lebih hampir 1,5 tahun lebih ya dok ya, Ustaz. Pandemi ini melanda dunia ya, terutama khususnya di Indonesia. Mulai banyak program-program yang dicanangkan oleh pemerintah kita ya, mulai dari pertama kali mungkin kalau kita tidak salah adanya istilah lockdown atau istilah karantina, kemudian juga banyak hal-hal program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir adalah program vaksinasi. Dan program ini tentu saja banyak pro kontra ya, banyak pro kontra, banyak penilaian masyarakat yang menganggap ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Terutama banyak kejadian-kejadian yang memang tidak enak dirasakan oleh masyarakat. Nah, tema kita di sore hari ini membahas problem tentang vaksinasi, yang nanti mudah-mudahan kita berharap program ini atau informasi ini menjadi sebuah pencerahan bagi masyarakat. Karena kita melihat hanya dari sisi medis, apakah dari tinjauan sisi syariatnya, banyak masyarakat yang tidak begitu memperhatikan dari tinjauan sisi syariat. Dan insya Allah Ta'ala, setelah nanti dua narasumber kita menjelaskan tentang vaksinasi ini, seperti biasa kami juga mengundang para pemirsa Ahsan TV untuk bisa bergabung di sore hari ini. Seperti biasa kami mengundang Anda di nomor 081318294352, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 081314455557. Dan kami harapkan karena pembahasan kita adalah seputar tentang vaksinasi, maka kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita, bukan terkait tentang masalah fikih, mode, sholat, dan lainnya. Jadi tolong disesuaikan dengan pembahasan kita seputar tentang vaksinasi. Baik, sebelum ke Ustadz, kita tanya dulu dok, terkait tentang vaksinasi. Sebenarnya banyak masyarakat yang bertanya, sebenarnya vaksinasi itu apa sih dok? Dan kemudian apa sebenarnya tujuan dari vaksinasi sendiri yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat? Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini memang sangat menarik ya isu tentang vaksinasi COVID-19 ini, karena kita baru mengalami satu kali ini ya, seumur perjalanan hidup kita baru ada virus SARS-CoV ini. Jadi program pemerintah ini adalah dalam rangka untuk mengeliminasi kejadian COVID-19, maka dari itu salah satu cara yang paling cepat adalah menggunakan program vaksinasi. Nah, vaksinasi ini sendiri adalah proses pemberian vaksin yang bertujuan untuk memberikan kekebalan. Memberikan kekebalan kepada seseorang terhadap suatu penyakit tertentu. Tentunya dalam hal kasus ini adalah penyakit COVID-19 ini. Dan diharapkan ketika vaksinasi ini telah diberikan kepada seseorang, ketika dia terkena kontak dengan virus COVID-19 ini, maka dia tidak akan mengalami sakit. Atau kalaupun mengalami sakit, dia hanya mengalami gejala yang ringan saja, tidak sampai menimbulkan
kesakitan yang parah, bahkan sampai menuju ke kematian. Atau lebih ke penguatan daya tahan tubuh, Dok? Tidak juga seperti itu? Berbeda, karena di dalam tubuh kita memang sudah ada sistem imun, kekebalan, dan vaksinasi ini adalah rangsangan dari luar yang diberikan kepada tubuh untuk menciptakan sistem kekebalan tubuh yang spesifik. Spesifik terhadap suatu virus atau bakteri tertentu. Nah, dalam kasus COVID-19 ini, kita belum pernah kontak nih. Yeah. Seumur perjalanan hidup kita belum pernah ketemu atau kontak dengan virus tersebut. Oleh karena itu harus dirangsang dengan pemberian vaksinasi atau mungkin dengan vaksinasi alami, yaitu sudah kontak terlebih dahulu. Jadi berbeda antara vaksinasi dengan peningkatan sistem kekebalan tubuh. Baik, jazakallahu khairan. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan, di awal adanya program vaksinasi ini banyak kalangan dan tidak sedikit ya mungkin dari kalangan unsur masyarakat yang menolak tentang program ini. Kalau kita lihat mungkin penolakan itu bisa jadi karena masyarakat belum diedukasi terkait terutama mungkin terkait dengan bahan-bahan yang digunakan. Apalagi tersebar di antara masyarakat ini bahannya adalah bahan-bahan yang dari bahan-bahan yang diharamkan, misalkan dari babi dan sebagainya. Nah, sebenarnya untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat agar masyarakat juga bisa paham, oh ini loh halal atau ini tidak halal. Sebenarnya bahan-bahan apa sih yang dipergunakan dalam vaksinasi itu? Baik, di sini pada dasarnya ada 4 cara pembuatan vaksin. Dari material bahan yang dipakai. Yang pertama adalah vaksin yang dibuat oleh virus yang masih hidup, tapi virus ini dilemahkan. Contohnya adalah vaksin polio. Biasanya vaksin polio ini diberikan hanya 1 kali. Kenapa? Karena sudah menciptakan kekebalan imun yang menjadikan titer antibodinya itu sangat tinggi. Karena dia dari virus yang masih hidup tapi dilemahkan. Yang kedua adalah dari virus yang sudah dimatikan atau inactivated. Nah, inilah yang dipakai untuk sebagai bahan pembuat vaksin virus corona ini. Jadi dari virus yang telah diinaktivasi. Kalau tersebar mungkin di masyarakat dari salah satu mungkin bahan-bahan dari hewan-hewan yang dilarang gitu dalam Islam, apakah benar juga sih? Ada benarnya juga. Jadi ini dalam rangka pembuatan vaksin ini, tadi yang saya sampaikan adalah dari material bahan utamanya, dari virusnya tersebut. Tapi sepanjang perjalanan pembuatan vaksin ini, rangkaiannya sangat panjang sekali. Kita nggak mungkin membahas di pertemuan kali ini karena sangat kompleks dan spesifik. Tapi memang ada beberapa vaksin, terutama untuk vaksin COVID ini, yang saya pelajari adalah ada 1 yang memang bersinggungan dengan tripsin dari bahan-bahan yang tidak diperbolehkan. Baik, sekelahiran insyaallah. Nah, Ustaz, itu dari kacamata medis. Bagaimana dari sisi kacamata syariat, Ustaz? Mungkin setelah mendengar penjelasan dari Dr. Fauzi, silakan Ustaz, tanggapan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tadi kita sudah mendengarkan dari ahlinya tentang kesehatan vaksinasi, lebih khusus lagi vaksinasi berhubungan dengan COVID-19. Dan tentunya kita semua ingat firman Allah SWT, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Dan tadi kita alhamdulillah ya sudah mendengarkan dari Dr. Fauzi tentang pemaparan apa sih vaksinasi, kemudian proses pembuatannya dan seterusnya. Dalam kacamata Islam ya, hukum asal dari vaksinasi adalah dibolehkan karena dia adalah upaya pencegahan. Ya, tadi sudah disebutkan untuk mencegah ya satu penyakit virus baru yang corona ini kan baru. Kita sepanjang umur kita baru kali ini mengalami penyakit. Cukup panjang saja. Cukup panjang waktunya dan sampai sekarang ya kita berlindung pada Allah supaya tidak terkena ya penyakit corona. Pencegahan dalam Islam maka perkara yang tidak dilarang ya. Tidak dilarang, usaha preventif supaya tidak terkena satu musibah atau satu penyakit. Rasulullah SAW sendiri beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man tasabbaha fi kulli yaumin sab'a tamratin ajwah lam yaduruhu sammun wala sihrun. Barang siapa yang di setiap pagi hari dia memakan kurma ajwa 7 butir, maka hari itu dia tidak akan terkena racun, juga tidak akan terkena sihir. Nah, Rasul mengatakan di sini
Barang siapa yang memakan 7 butir kurma setiap hari, kurmanya kurma ajwa, dia tidak akan terkena racun. Berarti kan racunnya sudah ada belum? Belum. Tapi Rasul menganjurkan upaya pencegahan dengan apa? Makan kurma ajwa. Nah, vaksin pun demikian, baik yang sudah bersinggungan dengan virus corona ataupun belum. Ya, bagi yang belum kena virus corona divaksin supaya nanti ketika ada virus ini menyapa, dia sudah kenal kan begitu. Nah, itu suatu yang disebut dalam syariat pencegahan. Maka pencegahan mencegah sebuah penyakit sebelum terjadi satu hal yang secara pandangan agama dia tidak dipermasalahkan, dibolehkan. Nah, bagaimana tadi kalau kita korelasikan dari penjelasan Dr. Fauzi terkait dengan bahan-bahan vaksin dari sisi kehalalan dan keharaman pandangan syariat? Ya, kalau sudah dipastikan dari sisi medis bahwa salah satu material yang dibuat dari vaksin ini mengandung hal yang haram, maka dalam hukum fikih ada istilah yang disebut dengan al-istihalah dan istihlak. Apa itu istihalah? Berubahnya satu benda yang haram, dia bisa menjadi suci karena sebab proses. Khamar bisa jadi cuka, ya kan? Kemudian benda-benda lain bisa menjadi suci. Maka yang menjadi patokan adalah proses akhirnya. Apakah benda yang haram itu sudah hilang ataukah belum? Sekarang sederhananya saja, kita menggunakan air untuk sehari-hari, air mandi, ya, diambil dari mana warga Bekasi dan Cikarang? Air kali, Kali Malang, ya. Kali Malang itu isinya apa? Campur. Ada sampah, ya, ada najis. Tapi begitu sampai rumah kita kelihatan tidak najisnya. Tidak kelihatan. Sudah diolah. Bersih, sudah diolah. Itu namanya istihalah. Berubahnya satu benda yang najis menjadi benda yang suci, maka yang jadi patokan adalah proses akhir ya. Ketika dia jadi suci, airnya boleh kita pakai. Boleh kita gunakan karena najisnya sudah hilang. Ya. Baik, Jazakallahu khairan. Nah, bagaimana anggapan dari sebagian kalangan bahwa sebenarnya dalam sisi syariat itu vaksin sebenarnya sudah ada di zaman Nabi. Di antaranya adalah tentang tahnik, Ustaz. Karena sebagian kalangan kaum muslimin menganggap tahnik itu adalah bagian dari vaksin karena salah satu bentuk usaha pencegahan. Apakah benar, Ustaz, pandangan-pandangan seperti itu, Ustaz? Kalau dia menggunakan alasan ini, tahnik itu sudah ada zaman Nabi, harusnya pemikirannya dia harus lebih berani untuk vaksin kan gitu. Karena kan sudah ada dalam Islam anjuran untuk mentahnik bayi ketika baru lahir dengan dioleskan ya kurma yang sudah dihaluskan gitu ya, supaya si bayi ini ya kebal dengan penyakit dan seterusnya. Kalau dia berpendapatnya seperti itu, harusnya dia lebih berani vaksin. Toh Islam juga tidak melarang kan begitu. Nah ini, maka yang ditakutkan oleh sebagian teman-teman masyarakat bahwa ini kandungannya haram dan lain-lain, hendaknya kita membahas secara komprehensif, secara hukum fikih. Dan ternyata para ulama fikih sudah membahas masalah ini. Tidak khusus hanya vaksin. Benda najis boleh tidak digunakan, kalau dia sudah berubah menjadi benda suci, maka halal dipakai. Kemudian juga ada istilah para ulama fikih yang disebut dengan istihlak. Istihlak itu benda yang najis bercampur dengan benda yang suci. Kalau tadi benda najis diproses berubah jadi suci, itu namanya istihalah. Kalau istihlak, benda najis campur dengan benda suci, diolah, kemudian najisnya hilang, jadilah keluar benda suci, maka itu pun halal dipakai, halal digunakan. Nah. Baik, sekelahiran saat atas penjelasan. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini sangat mencerahkan ya dari sisi pandangan fikihnya. Nah, terkait dengan tadi tahnik, Dok, sebenarnya kalau dari sisi medis sebenarnya tahnik itu diakui atau tidak sih, dan ada penelitian-penelitian khusus dari sisi medis terkait dengan tahnik dalam pandangan medis sebenarnya? Untuk tahnik sendiri sejauh yang saya pelajari dan kemarin coba saya juga konsultasikan dengan beberapa guru saya, belum ada jurnal yang khusus membahas tentang tahnik ini. Atau bahkan mungkin kalau kita pengalaman di sebagian rumah sakit, terutama perawat, terutama pengalaman anak yang pertama saat ingin izin mentahnik, ada beberapa perawat pada saat itu ini apa gitu, dan memang
belum banyak yang kejadian. Nah, baik, jazakallahu khairan. Nah, terkait dengan vaksin, Dok. Sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya bagi masyarakat, terutama kaum muslimin, agar mereka mau divaksin, dan entah apa tujuannya. Sebenarnya seberapa penting sih, Dok, vaksinasi itu untuk masyarakat sebenarnya? Jika pertanyaannya memang seberapa penting vaksin itu, untuk saat ini, kondisi saat ini adalah vaksin sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita berkaca dari sejarah terbentuknya vaksin, dulu sebelum ada program vaksinasi, kita tahu di abad 20 itu ada wabah virus cacar atau smallpox. Di sana hingga abad ke-20 menewaskan hampir 300 juta orang. Nah, akhirnya di tahun 1980 kita dinyatakan bebas dari penyakit tersebut. Nah, ini artinya adalah bagaimana keberhasilan vaksinasi sudah terbukti, dan kalau kita berkaca dari penyakit-penyakit yang mungkin bapak, nenek, kakek kita alami, ada dulu kayak misalkan ada batuk rejang, kemudian ada polio, ya kan, dan ada penyakit-penyakit yang infeksius menular cepat sekali. Alhamdulillah sekarang di anak-anak kita, generasi kita sudah hampir bisa dikatakan jarang kita temui lagi, gitu. Nah, dari vaksinasi COVID sendiri ini adalah bagaimana kita bisa selesai dari pandemi ini adalah salah satunya adalah yang kita sering dengar adalah herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, kekebalan kelompok ini akan tercapai bila mana rasio yang sudah divaksinasi dalam sebuah komunitas, khususnya di Indonesia ini adalah target dari pemerintah ada 75%. Dan ini pun kita tidak tahu karena apa? Karena masing-masing penyakit itu punya rasio sendiri-sendiri. Contoh, virus campak itu punya rasio agar tercapai herd immunity itu di 95% komunitas harus tervaksinasi. Polio itu 80%. Sedangkan COVID-19 ini kita belum tahu. Gitu. Sedangkan target pencapaian pemerintah adalah mencoba untuk di angka 75%. Dari total seluruh penduduk. Seluruh penduduk Indonesia. Jadi yang dicanangkan oleh pemerintah itu ada 426 sekian juta dosis vaksin itu. Kalau pandangan dokter sudah berapa persen sampai hingga saat ini, Dok? Kalau saat ini 30%. Masya Allah, masih sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali, dan memang ketersediaan vaksinnya pun terbatas. Gitu. Baik, Dok, kalau kita dengar ada istilah imunisasi ya, ada imunisasi. Sebenarnya sama atau tidak sih, Dok, dari sisi tujuan dan kemudian manfaatnya lah, tujuan dan manfaatnya antara vaksinasi dan imunisasi, Dok, sebenarnya? Iya, baik. Sebenarnya ini adalah persamaan istilah saja. Imunisasi maupun vaksinasi itu adalah definisi yang sama, yaitu pemberian vaksin untuk menciptakan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Gitu. Cuma memang kalau imunisasi itu sudah dikaitkan dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Gitu. Tapi untuk vaksinasi itu mungkin ya seperti ini yang sekarang kita lagi rame, vaksin. Tapi imunisasi itu sebenarnya juga disuntikan vaksin. Gitu. Baik, nah sekarang kita bicara dari sisi efek samping, Dok. Karena tadi diantara salah satu bentuk penolakan dari masyarakat, apalagi sekarang di medsos luar biasa sekali ya, orang bisa jadi ada sarapannya terganggu atau efek dari vaksinasi kemudian di-upload di medsos, dan ini sangat liar sekali, Dok, efek-efek dari vaksin. Padahal padahal belum tentu juga, mungkin dia begitu karena setelah divaksin ya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi medis sendiri, Dok, ada efek-efek tertentu yang dirasakan setelah beliau itu divaksin sih sebenarnya? Ada. Jadi untuk efek samping vaksin sendiri ini yang sudah dilaporkan muncul itu hanya gejala ringan, meliputi mungkin merah atau ruam di area tempat penyuntikan, kemudian memar, bengkak, bisa jadi sampai dia lemas, ya kan, mual, bahkan sampai muntah, atau pusing, bahkan sampai demam. Tapi hal ini sudah bisa kita antisipasi karena apa? Karena setelah penyuntikan wajib hukumnya untuk stay dulu 30 menit di tempat. Betul. Jadi untuk memantau reaksi cepat dari pemberian vaksin itu. Dan petugas pemberi vaksin pun sudah siap dengan penanganannya. Gitu. Dan jangan khawatir bahwa nanti kalau terjadi sesuatu bagaimana gitu, karena dari pemerintah sudah membentuk komite nasional
untuk menanggulangan kejadian ikutan paksa vaksinasi ini. Betul. Dipantau selama 28 hari. Jadi selama 28 hari nanti apakah ada gejala-gejala yang muncul, itu tetap dilaporkan. Contoh misalkan, setelah kita vaksinasi, ternyata muncul gejala-gejala yang demam, kemudian sampai dirawat di rumah sakit, itu dalam waktu misalkan 14 hari. Nah ini masih dalam pantauan sebenarnya, bisa dilaporkan gitu. Walaupun itu tidak ada kaitannya. Iya. Nah, Dan seperti umumnya itu. terjadi, efek itu terjadi ada ke waktu-waktu umumnya atau patokan dok setelah dia divaksin, efeknya itu gejalanya itu berapa lama? Apakah dalam rentan waktu beberapa menit langsung terasa efek? Karena kalau kita rasakan ketika kita mau umroh kan kita diwajibkan untuk suntik meningitis. Nah, kalau saya pribadi yang dirasakan itu adalah agak sedikit meriang dok, tapi meriang yang bukan meriang seperti orang demam yang seperti demam tinggi, tapi hanya badan terasa tidak enak. Tapi itu hanya dalam rentan sehari, dalam hari esoknya hilang. Iya. Seperti itu. Baik, memang efek samping vaksinasi ini dia dibiarkan hilang sendiri. Jadi itu adalah sebenarnya respon imun tubuh kita sedang mengenali antigen dari si virus atau bakteri sesuai dengan jenis vaksinnya tadi. Jadi tidak ada masalah. Insya Allah itu hilang sendiri. Gitu. Yang berbahaya itu malah justru Pak karena pikiran kita. Gitu. Yang bermacam-macam. Bermacam-macam gitu. Ini kenapa ini gemetaran ya? Gemetaran ini habis vaksin. Padahal tidak ada hubungannya dengan vaksinasi. Padahal tidak semua apa yang dirasakan tubuhnya karena faktor dari vaksin ya. Iya. Baik, Ustadz pernah divaksin. Ya gimana rasanya? Tapi jangan jawab dulu Ustadz. Kita akan break dulu. Ya kita akan break dulu. Kita jeda dulu insya Allah Ta'ala. Setelah kita jeda, kita akan dengarkan pengakuan dan pengalaman Ustadz. Karena Ustadz pernah divaksin dan bagaimana efek dari vaksinasi Ustadz setelah kita jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Abis Ahsan Bincang Santai. Para pemirsa Ahsan TV masih di program Abis Ahsan Bincang Santai. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita di sore hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV yang ingin bergabung dalam bincang-bincang santai di sore hari ini. Kami persilahkan. Jika Anda ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kita di sore hari ini bersama Dr. Fauzi dan Ustaz Syahrul, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813-1899-4352. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0813-1445-5557. Baik, sebelum Ustadz menjawab pertanyaan saya tadi, kita akan berikan kesempatan dulu Ustadz, Dok, bagi para pemirsa Ahsan TV yang sudah bergabung di sore hari ini. Kita akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami. Yang pertama dari Ummu Isa di Cikarang. Bismillah, izin bertanya, Dokter, saya sudah divaksin COVID sebanyak 2 kali. Setelah divaksin, apakah masih berisiko terkena COVID? Syukran jazakumullahu khairan. Silakan Dok. Baik, ini pertanyaan yang umum ya, umum ditanyakan dan memang pertanyaan yang bagus dan kritis gitu. Nah, kembali lagi dari tadi kita sampaikan bahwa definisi vaksinasi itu adalah memberikan kekebalan terhadap tubuh dan apabila kita terkena tidak menimbulkan penyakit atau hanya bergejala ringan. Jadi ketika ditanya apakah setelah vaksinasi kita bisa terkena COVID-19 lagi, jawabannya adalah sangat memungkinkan. Kenapa? Karena penyakit ini masih ada di masyarakat kita. Penyakit ini belum tereliminasi 100%. Seperti tadi kasus cacar. Cacar sudah hampir tereliminasi 100% dan WHO menyatakan sudah bebas cacar di tahun 1980. Nah, sedangkan COVID-19 ini tadi dia akan tereliminasi total ketika tercapai herd immunity tadi. Nah, berapa cakupannya? Allahu alam, kita belum tahu. Dari target pemerintah tadi ada 75%. Nah, tapi Ibu jangan sampai khawatir karena kalaupun terpapar virus COVID ini, Ibu mungkin akan hanya bergejala ringan saja, tidak sampai mungkin butuh perawatan dan lain sebagainya. Dan ini juga tentunya mengingatkan masyarakat bahwa kita selain sudah tervaksinasi, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5. Itu kuncinya Dok ya. Kuncinya jadi walaupun sudah divaksin, jangan merasa saya kebal, saya nggak kena. Ya, seperti tapi itu. Yang disalahartikan adalah jika ada statement bahwa
percuma saya divaksin aja masih sakit. Oh gitu. Ini statement yang tidak benar ya? Statement yang tidak benar itu banyak kita jumpai di pasien-pasien saya pribadi, ketika anaknya sudah divaksin tapi kena lagi virus, misalkan campak gitu. Dok, saya udah divaksin, tapi kenapa anak saya masih kena? Bu, ini sudah divaksin aja masih sakit, apalagi nggak divaksin. Sangat Jadi, memungkinkan. kalau tidak divaksin justru malah anak ibu lebih berat lagi penyakitnya. Gitu. Justru ini karena vaksin, alhamdulillah gejalanya hanya ringan. Gitu. Baik, jazakallah khairan atas pertanyaan dari Ummu Isa di Cikarang. Nah, baik, tadi kita sudah dengarkan ya penjelasan dari dokter. Kita akan tanya dulu dari sisi Ustadz, karena tadi Ustadz yang sudah divaksin mengikuti program sekolah saja. Nah, kita akan dengarkan jawaban Ustadz. Kenapa Ustadz mau divaksin? Itu pertanyaannya dulu. Kenapa Ustadz mau divaksin? Kenapa Ustadz tidak menolak? Itu dulu, Ustadz. Iya, iya. Kenapa saya mau divaksin? Sebenarnya ini privasi yang tidak perlu dijawab. Baik, vaksin itu secara tinjauan syariat tadi sudah saya katakan satu hal yang dibolehkan secara kacamata agama. Maka dalam urusan dunia kita buat mudah saja. Nabi Muhammad itu kalau diberikan pilihan urusan dunia, beliau ngambil yang paling mudah kan gitu. Terlebih lagi berita-berita yang tersebar ya tentang vaksin COVID-19 ini tidak semuanya valid. Bahwa yang sudah divaksin nanti jadi alien, jadi apa gitu ya. Nah, maka kita ambil yang sudah yakin, jangan mengambil yang ragu. Karena kaidah fikih mengatakan al-yakinu la yazulu bisyak. Suatu yang yakin tidak bisa hilang dengan suatu yang meragu-ragukan. Nah, ini kan jelas. Ini beberapa alasan kenapa saya mau divaksin gitu ya. Baik, kemudian ada tambahan lagi agar hal ini bahwa kenapa saya divaksin untuk menjadi pelajaran bagi istilahnya teman-teman kami ya di dunia pendidikan, para guru, para kepala sekolah, jangan khawatir dengan vaksin ini. Ya, dengan vaksin ini insya Allah aman. Ya insya Allah sebagai usaha tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawakal itu tidak kita berarti berlepas diri begitu saja, tapi diimbangi dengan usaha. Di antara usaha untuk mencegah penyakit adalah dengan salah satunya vaksinasi. Terlebih lagi virus corona kan belum dikenal oleh tubuh kita, maka vaksinlah salah satu cara untuk bisa kebal terhadap penyakit ini. Jadi agar teman-teman bawahan saya itu tidak takut, karena kita kan punya guru di bawah saya ada TU, ada ini, supaya mereka melihat oh Ustaz aja berani. Nah, ini jadi Ustaz yang mencontohkan ya. Mencontohkan bagaimana saya berani divaksin. Baik Ustaz, kita undang dulu pemirsa yang sudah bergabung, sudah ada yang bergabung di sore hari ini. Kami persilakan. Halo. Sudah masuk? Kami persilakan. Halo. Ya, belum terdengar. Sudah terhubung? Kami persilakan. Halo. Oh iya. Halo. Oh iya. Maaf Pak Ustaz. Ya. Mau izin bertanya nih Pak Dokter. Dengan siapa di mana Pak? Kan ada beberapa jenis vaksin ya. Iya. Dengan siapa di mana Pak? Mohon maaf. Vaksin Nova. Jenisnya kan dari sebenarnya. Dari sisi medis nih. Itu di beberapa vaksin, jenis vaksin ini kira-kira yang lebih baik, lebih bagus yang mana Dokter? Oh. Ya, Baik. di sana juga mungkin yang lebih halal gimana? Baik. Karena Ya. ada beberapa jenis vaksin itu. Ini Baik. terima kasih Bang ya. Terima kasih ya. Itu warahmatullahi. Setelah tidak terdengar mungkin agak sinyalnya di awal-awal dari mana. Ini pertanyaan sudah dipahami Dok ya. Sebenarnya karena mungkin di kita ini jenis vaksin agak banyak saja. Mungkin kita agak sulit menyembuhkannya. Yang kita hafal mungkin cuma satu, Sinovac. Yang mudah diucapkan dari lidah orang Indonesia ya. Pertanyaannya mana yang dari sisi apa itu kemudahannya dan efektivitasnya dan sisi kehalalan? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Vaksin di dunia COVID ini ada 7 vaksin untuk saat ini. Tapi yang masuk ke Indonesia baru ada 3. Yang terakhir adalah AstraZeneca ini dari yang baru akan masuk di Indonesia. Nah, terkait dengan tadi bagus mana efektivitasnya, insya Allah dari ketiga vaksin ini yang masuk di Indonesia itu sudah lolos dari BPOM. Karena dari WHO mensyaratkan standar vaksin itu punya efikasi adalah 50%.
Sedangkan yang beredar di kita sudah di atas angka 70%. Jadi insya Allah semuanya sudah lolos dari uji efikasi kualitas maupun keamanan itu. Nah, karena kita belum bisa memilih nih jenis vaksin yang harus kita pakai apa nih sesuai dengan program pemerintah. Yang ada sekarang ada yang dari Bio Farma maupun Sinovac, itu yang vaksin-vaksin yang dari awal sudah masuk duluan. Nah, tadi saya baca bahwa WHO sudah melegitimasi, sudah memberikan validasi bahwa vaksin Sinovac ini sudah diakui. Jadi Sinovac yang saat ini mungkin the best-nya, itu sudah divalidasi oleh WHO itu sendiri. Baik, jazakallahu khairan. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan dari Bapak tadi yang bertanya. Nah, kemudian kita ke dokter kembali ya. Adakah anjuran-anjuran yang ingin disampaikan agar masyarakat kita tidak perlu takut sebenarnya dan tidak perlu khawatir? Walaupun saya sendiri belum divaksin, belum divaksin. Silakan, gimana Ustaz? Ada anjuran tersendiri sebenarnya? Anjuran jangan sampai kita takut divaksin ya. Lebih spesifik kenapa kita harus takut divaksin. Seharusnya kita nggak perlu khawatir karena tadi sudah jelas dari sisi WHO maupun sisi perusahaan vaksinasi itu akan dinilai ya tiga macam. Yang pertama adalah dari sisi kualitasnya. Kemudian yang kedua adalah keamanannya dan yang ketiga adalah efikasinya. Ketika ini sudah lolos, 3 uji ini sudah lolos, insya Allah kita nggak perlu khawatir. Adapun para pemirsa yang belum divaksin, ya kan, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jangan dikasih kendor, ya, jangan dikasih kendor. Karena apa? Karena virus ini tidak terlihat, tidak tampak, dan suatu saat kita bisa terkena. Suatu saat kita dapat terkena dan tidak tahu di mana itu tempatnya. Jadi tetap protokol kesehatan tetap dijaga. Ya, tetap harus dijaga. Nah, terkait dengan ini dok, adakah perhatian atau persiapan bagi masyarakat yang ingin divaksin? Apakah ada syarat-syarat tertentu dulu yang perlu dipenuhi agar mereka bisa siap untuk divaksin lah, seperti itu? Baik, untuk syarat vaksin sendiri, saat mengikuti vaksin ini dari pemerintah sekarang sudah masuk fase ke vaksinasi untuk lansia, ya, di atas usia 59 tahun, bahkan di atas 50 tahun juga sudah diperbolehkan untuk mengikuti program vaksinasi ini. Tentunya ini akan di-screening oleh petugas. Jadi nanti ada semacam kuesioner, nanti bisa di-screening di situ. Nah, bagaimana agar kita bisa ikut vaksinasi? Tentunya kita harus dalam keadaan sehat, karena kalau dalam keadaan sakit kita nggak diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi. Baik. Dan screening-screeningnya pun agak detail ya, kan. Contohnya misalkan tidak berpenyakit darah tinggi, kemudian tidak berpenyakit gula atau diabetes, ya kan, tidak punya permasalahan-permasalahan penyakit dan lain sebagainya. Berarti banyak sekali. Kalau istilah orang Betawi bilang nggak bisa ujuk-ujuk saja ya, nggak bisa ujuk-ujuk. Ada program vaksinasi dia bisa langsung ikut dok ya, tidak seperti itu ya syaratannya. Bisa, tapi nanti di screening dulu. Jadi sebelum kita sampai ke bilik vaksinasi, itu ada petugas yang kita harus mengisi checklistnya dulu. Nah, dari situ screeningnya apakah kita lolos untuk ikut vaksinasi atau tidak. Karena memang dari pemerintah mempersilahkan ketika ada program vaksinasi dibuka, silahkan datang ke desa, silahkan datang ke puskesmas, gitu. Bawa KTP aja, tapi nanti tetap screeningnya ada di tempat tersebut. Baik, dan ini sejalan dengan pertanyaan dari hamba Allah di Cibitung. Izin bertanya, apakah orang yang sedang kurang sehat boleh divaksin? Syukron. Gimana dok? Kembali lagi, kalau kita ingin vaksin, lebih baik kita dalam keadaan sehat. Jangan sampai kita dalam keadaan sakit atau kurang sehat, ternyata itu adalah proses dari perjalanan penyakit di awal. Khawatirnya nanti justru malah terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Gitu. Baik, jazakallahu khairan. Nah, sekarang kita berbincang tentang permasalahan yang sedang ramai juga terkait dengan haji dan umroh. Kita ketahui dok, berita yang kemarin beredar adalah tentang adanya perbedaan jenis vaksin yang diterima di Indonesia dan di Saudi. Nah, sedangkan di Saudi sendiri terakhir mungkin berita yang beredar, wallahu alam, bahwa Saudi sendiri tidak mengakui tentang vaksin Sinovac, sehingga ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi para jamaah baik yang haji, ya walaupun sudah diinformasikan qadarullah tahun ini tidak haji, dan bagi jamaahnya juga yang umroh. Pertama dari sisi tinjauan medis ya,
apakah sangat memungkinkan kalau kita berandai-andai Saudi tidak mengizinkan atau tidak mengakui Sinovac, lalu bagi jamaah yang ingin haji atau umrah agar bisa masuk ke Saudi harus divaksin yang diakui oleh Saudi. Gimana tinjauan sisi medis? Baik, perlu kita ketahui juga sebelum kita melakukan haji atau umroh, ada baiknya kita cari tahu dulu informasi. Kira-kira vaksin atau jenis vaksin apa yang diakui oleh pemerintah Saudi. Nah, kalaupun ternyata sudah terlanjur, kita harus membandingkan nih, kira-kira vaksin yang sudah diberikan ini dari jenis golongan apa. Contoh misalkan dari jenis golongan tadi, inaktivasi dari virus tadi. Nah, kemungkinan bisa nanti dikasih dengan jenis vaksin yang golongannya sama. Gitu. Jangan awalnya dikasih dari golongan yang vaksin hidup, kemudian dikasih yang dari golongan inaktivasi tadi. Tapi ini tentunya butuh kajian yang lebih mendalam karena ini kan vaksinasi ini baru. COVID ini baru, jadi butuh kajian yang lebih intens lagi dari para ahli, apakah boleh dan harus tahu nih spesifikasinya apa dulu. Gitu. Karena kita nggak bisa menjawab kalau ternyata nanti ada perbedaan jenis vaksin itu. Baik, sebelum dokter melanjutkan, kita berikan kesempatan dulu. Ustaz, ada yang bertanya melalui layanan telepon, kami persilakan. Halo. Halo. Sudah terhubung, kami persilakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Di Merauke, Papua. Merauke di Papua, Masya Allah. Silakan Pak, pertanyaannya. Saya punya penyakit asam urat sudah menahun. Itu secara obat apa itu yang bisa menurunkan asam urat itu apa? Oh, Masya Allah. Baik, asam urat ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena program kita tentang vaksin ya, program vaksin. Masya Allah, mungkin ini bisa dicanangkan oleh teman-teman ya, ke depan mungkin ada program Halo Dok agar para kaum muslimin bisa bertanya, berkonsultasi tentang kesehatannya. Karena memang program kita di sore hari ini terkait dengan vaksinasi ya, jadi mohon maaf sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui pesan singkat, kami harapkan pertanyaannya adalah disesuaikan dengan tema kita, yakni ribut-ribut tentang vaksin. Baik, silakan untuk Dok dilanjutkan tadi tentang permasalahan vaksinasi legalitasnya di Saudi dengan Indonesia. Baik, ya tadi kita kembali lagi, jadi harus disesuaikan dengan jenis vaksin yang bahan vaksin tadi harus disamakan. Tapi ini juga tadi harus butuh kajian yang spesifik ya, spesifikasinya apa, yang di sana yang diakui apa, apakah boleh match atau enggak gitu. Kalau match insya Allah boleh, tapi kalau enggak ya jangan dipaksakan. Karena nanti akan belum terjadi reaksi apapun, kita belum tahu gitu, reaksi apa yang terjadi gitu. Sangat memungkinkan tidak Dok, orang yang sudah divaksin, vaksin A misalkan, kemudian dia karena ingin ke negara tertentu dan vaksin A itu tidak diakui di negara tersebut, akhirnya dia ikut vaksin dengan vaksin B. Sangat memungkinkan tidak? Dan apakah ada efek tertentu yang bisa kemungkinan terjadi oleh tubuhnya? Yeah, pasti ada efek samping yang akan terjadi karena jenis bahannya berbeda. Jadi tubuh juga mengenalinya beda lagi, gitu. Baik. Tapi kalau Sinovac karena WHO sudah mengakui, memvalidasi vaksin Sinovac ini, insya Allah diterima harusnya diterima. Bagaimana? Pandangan Ustaz gimana nih terkait dengan terutama yang haji dan umroh? Ya, alhamdulillah kaum muslimin yang Allah SWT, untuk haji dan umroh ya, ini sebagai ujian bagi para jamaah bahwa haji itu memang butuh kesabaran, dan termasuk bentuk kesabaran kita adalah tahun ini Indonesia memutuskan, pemerintah kita membatalkan keberangkatan haji dan umroh. Karena itu para jamaah yang sudah kangen, yang sudah rindu dengan tanah suci ya, bersiap, nanti kita ikuti perkembangan saja dulu ya. Bagaimana seharusnya, apakah vaksin Sinovac ini yang kita pakai atau yang lain. Karena secara rilis resmi Saudi sendiri tidak mengeluarkan. Ya, tidak mengeluarkan bahwa Indonesia dilarang karena pakai vaksinnya Sinovac. Itu tidak ada rilis resmi seperti itu. Itu kan bola liar yang memang tersebar di masyarakat bahwa Saudi itu tidak menerima vaksin Sinovac dan sebagainya. Padahal secara pernyataan resmi dari pemerintah Saudi itu belum keluar. Maka kita
jangan berandai-andai, kita tidak mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau memang kita sudah butuh untuk vaksin, maka vaksin aman, dan kami sendiri sudah merasakan ya 2 kali vaksin tanggal 25 April ya, kalau tidak salah, bulan Ramadan saat itu, kemudian sebulan berikutnya 20 Mei vaksin yang kedua. Dan alhamdulillah tidak ada efek samping apapun ya. Ya sehat, alhamdulillah sampai hari ini bisa talkshow. Alhamdulillah. Nah, Baik. sekarang terkait dengan pandangan si syariat, Ustaz. Karena memang vaksinasi ini adalah bagian dari program pemerintah ya. Nah, setelah kita berbicara dari sisi kaum muslimin ya, bagaimana sikap kita dalam menyikapi program vaksin ini? Apakah mungkin masuk dari bagian dari ketaatan kita terhadap pemerintah sehingga tidak ada bahasa tidak sebenarnya? Karena Ya. kalau tidak bahasa tidak akan sudah selesai, tidak perlu ada perdebatan. Bagaimana tinjauan syariat ini? Yang pertama, pemerintah mensosialisasikan vaksin itu pun dia dengan program yang bertahap ya. Pertama bagi misalkan tenaga pendidik ya, kemudian sasaran berikutnya siapa. Tidak secara hukum umum bahwa rakyat Indonesia misalkan wajib untuk vaksin. Itu belum ada pernyataan resmi dari pemerintah kita yang mewajibkan rakyat untuk berbondong-bondong vaksin. Maka bagi yang sudah ditentukan pos-posnya, misalkan Anda sebagai tenaga pendidik hendaklah vaksin karena kita akan tatap muka pembelajaran tahun ajaran baru setelah bulan Juli, ya kita sebagai tenaga pendidik dengan kesadaran kita, maka hendaklah kita mengikuti anjuran dari pemerintah ini untuk vaksin. Ya, terlebih lagi dari Kemendikbud itu sudah mendata sekolah berapa guru yang vaksin. Harus dikirim sertifikatnya dan lain-lain untuk memastikan antara jumlah murid dengan guru yang mengajar yang sudah divaksin ini seimbang atau tidak, bisa tidak membuka tatap muka. Ini tentunya perhitungan-perhitungan dari pihak pemerintah yang memang perlu kita hargai ya, bahwa mereka juga memikirkan keselamatan orang banyak ya, apalagi guru ini kan memegang peranan penting. Dia satu guru masuk ke sebuah kelas ada 30 murid ya, tentunya kekebalan tubuhnya pun harus ditingkatkan. Nah, ini maka kalau pemerintah sudah menentukan golongan ini dulu yang divaksin, maka kita ikuti ya. Walaupun memang secara umum itu belum ada seruan wajib misalkan seperti itu, tidak ada ya. Nah, baik, jazakallahu khairan. Kita berikan kesempatan berikutnya penanya yang sudah masuk melalui pesan singkat dari Ibu Lia di Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya ragu karena dulu saat Menteri Kesehatannya yang dahulu ya, bukan yang sekarang, tidak ingin merekomendasikan vaksin dari negeri Cina ya. Lalu dari hasil uji tes yang Anda lihat di berita, efektivitasnya hanya 53% dan cuma negara kita yang menerima vaksin tersebut. Bagaimana sikap kita terhadap ini? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya banyak tertuju ke ketika memang pemerintah sudah mengambil keputusan dan WHO pun sudah mengakui bahwa vaksin dari Cina ya, Sinovac ini sudah tervalidasi oleh WHO, dan mungkin itu di awal-awal ya Ibu ya, efikasinya di angka berapa tadi, 50%. 53%. Karena standar dari WHO memang minimal 50%. Ketika lebih dari 50% itu pun sudah diakui bisa dipakai. Dan tentunya tadi harus lolos uji keamanan, kualitas, dan efikasinya. Dan yang sekarang saya pelajari adalah efektivitas dari Sinovac ini sendiri ada di 78%. Jadi bukan di 53%. Mungkin waktu itu masih dalam proses tahap penelitian atau masih klinis, karena semakin banyak responden akan semakin angkanya semakin akan berubah terus gitu. Dan titer antibodi kita itu akan efektif tinggi ketika penyuntikan yang kedua. Penyuntikan yang kedua setelah 14 hari baru kita bisa dinyatakan titer antibodi kita, imun kita itu bagus terhadap COVID-19. Jadi tidak disuntikan pertama gitu, tapi disuntikan kedua. Itulah butuhnya kenapa harus di booster. Di booster agar efektivitasnya ini meningkat. Gitu. Jadi tidak ada keraguan seharusnya.
Baik, jazakallahu khairan. Mungkin ini sangat membantu ya untuk memberikan penjelasan dari Ibu Lia tadi di Tambun. Baik, kami mengundang kembali bagi pemirsa yang ingin bergabung di sore hari ini dengan bertanya langsung dengan dua narasumber kita, baik dengan Ustadz Syahrul maupun dengan Dr. Fauzi. Baik, kita tanyakan ke Ustadz dulu, Ustadz, terkait dengan sikap kita seorang Muslim, terutama di medsos nih. Ada nasihat-nasihat khusus yang ingin Ustaz sampaikan, karena kalau sudah di medsos tadi yang saya sudah disampaikan di awal, misalkan ada masyarakat yang sudah divaksin kemudian ada gejala-gejala tertentu, akhirnya dimasukkan video, akhirnya di-share di YouTube, dan akhirnya beritanya sangat liar sekali. Bagaimana sikap kita kan dalam menghadapi berita seperti itu? Baik, interaksi seorang Muslim di media sosial, dan ini sudah kami sampaikan melalui pesan-pesan baik lisan, ceramah singkat maupun tulisan. Ya, kami punya tulisan tentang masalah ini, bagaimana sikap seorang Muslim ketika dia berinteraksi di media sosial. Salah satu etika dan adab yang harus diperhatikan seorang Muslim ketika dia bergaul interaksi di media sosial adalah tidak menyebarkan berita kecuali berita tersebut adalah berita yang valid, berita yang benar, sudah dicek dan recheck, sudah ditabayun, karena Rasulullah SAW mengatakan kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli masami. Kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bikulli masami. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa apabila dia menyebarkan, menceritakan setiap apa yang dia dengar. Jadi setiap apa yang dia dengar tanpa cek dan recheck, sebarkan. Itu kata Nabi, cukup dia dianggap berdosa. Ya, karena tidak semua berita itu kita sebarkan, tidak semua berita itu kita upload, direkam, kemudian disebarkan dan lain-lain. Ini etika yang banyak dilalaikan oleh para netizen kita, ya, para penggiat media sosial. Mereka tidak mengindahkan etika dan norma ini. Ya, tidak semua yang kita dengar langsung kita berbicara di situ. Ya. Apalagi ini kan media sosial, semua orang bisa masuk, dan berita itu pun bisa menjadi bola liar, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Maka jangan menyebarkan berita-berita yang kita tidak tahu tentang ilmunya. Ya, bagaimana kita membaca di media sosial orang yang disuntik nanti bisa jadi begini dan begitu. Ya. Kalau berita misalkan setelah divaksin ada yang lumpuh, maka kita lihat secara kacamata ilmiah antara yang sehat dengan yang lumpuh itu berapa persen perbandingannya. Ya, coba lihat. Kenapa yang sehat-sehat tidak direkam? Saya sehat gitu kan? Dibandingkan secara data. Ya, sekarang ada nggak analisis antara yang sudah divaksin itu berapa persen? Tadi sudah dikatakan misalkan baru 30% ya. Dari 30% ini yang lumpuh dan cacat atau bahkan meninggal berapa? Persentasinya. Yang sehat itu berapa? Agar berimbang. Agar berimbang informasinya. Ya, jadi kita biasakan berpikir itu berpikir ilmiah, jangan berpikir mendahulukan prasangka terlebih dahulu. Ya, jangan praduganya dia kuatkan, tapi sisi ilmiahnya dihilangkan. Itu bukan metode seorang Muslim. Orang Muslim itu yang yakinnya dulu didahulukan daripada yang meragukan. Ya, begini. Maka pentingnya informasi seperti talkshow hari ini untuk mengimbangi informasi-informasi yang tidak benar, bahwa yang sehat dari vaksin ternyata lebih banyak daripada yang sakit. Nah, ini ada pertanyaan dari hamba Allah, Ustaz, tidak menyebutkan asalnya dari mana. Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan beredarnya berita misalkan bahwa dalam vaksinasi itu ada teori-teori konspirasi, misalkan dimasukkan apa istilahnya ya? Chip chip tertentu. Ini dari hamba Allah tidak menyebutkan asalnya dari mana. Silakan. Ya, konspirasi pasti ada, ya. Bukan hanya vaksin COVID-19. Ya, sebelumnya juga tentang polio. Katanya itu ada buatan Yahudi lah, ya, dari kandungannya dan lain-lain, ya. Kita tidak berbicara tentang konspirasi, tapi yang kita bicara adalah dari sisi ilmiah, ya. Karena pengobatan itu adalah sesuatu yang ilmiah, dia bukan dengan menerka-nerka. Dia itu sudah ada standarnya, ya. Itu sudah diterangkan tadi oleh Dr. Fauzi bagaimana proses pembuatan vaksin. Jadi kalau kita terbiasa berpikir yaitu positif, maka akan membuat hasil gerak kita juga positif. Jadi bagi yang akan vaksin itu sebenarnya luruskan dulu pemikirannya, statementnya, ya.
bagaimana pandangan dia terhadap vaksin itu benar, insya Allah badan itu pun akan enak. Tapi kalau sudah pandangannya buruk terhadap vaksin, itu datang aja udah gemeteran. Ya, maka jangan termakan konspirasi semacam itu. Ya, tenangkan diri, berpikirlah secara ilmiah dan normal, maka insya Allah Anda akan yakin bahwa vaksinasi ini suatu yang dibolehkan secara agama dan suatu yang dianjurkan, dikuatkan secara medis. Maka tidak ada pertentangan dalam masalah ini antara sisi medis dengan sisi agama, bahwa vaksin itu aman dan boleh. Baik, setelah khairan. Ada yang masuk? Belum? Baik, kalau belum kita akan jeda dulu. Nanti mungkin dokter ya memberikan respon terkait dengan beredarnya berita-berita di media sosial dari sisi medis. Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan jeda dulu. Tetap di program Abis Ahsan Bincang Santai. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita berada di segmen terakhir di sore hari ini. Baik, kita berikan kesempatan dulu ke dokter. Silakan dok untuk merespon dengan beredar berita-berita yang sangat liar sekali ya, terutama terkait dengan vaksin ini. Baik, saya rasa tadi yang sudah disampaikan Ustadz itu saya sependapat sekali, karena memang sekarang ini era medsos di mana orang berlomba-lomba untuk membuat sebuah konten yang viral, terlepas itu dari benar atau salahnya, atau baik atau buruknya, dan konten-konten atau berita-berita yang beredar ini sungguh tidak ilmiah sama sekali gitu. Ada yang tadi dipasangin microchip dan lain sebagainya. Dan faktanya di lapangan adalah sejauh ini program dari pemerintah pun tidak ada isu kejadian pasca imunisasi atau vaksinasi yang sempat membuat ya benar-benar massal gitu, masif. Angkanya kalau saya sedikit kemarin baca itu di bawah 1%, itu 0, sekian. Tapi itu hanya yang bergejala ringan. Walaupun ada, tapi tetap harus dilaporkan karena itu adalah catatan buat evaluasi seberapa besar sih faktor efek samping yang terjadi setelah pemberian vaksin itu sendiri. Jadi sangat-sangat minim sekali. Baik, setelah khairan kita berikan kesempatan penanya terakhir Ustaz, mungkin dokter satu, Ustaz satu, untuk Ustaz dulu. Ada pertanyaan yang disampaikan ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dari Abdullah. Ustaz, apakah ada saran dan jenis vaksin yang direkomendasikan oleh Ustaz karena Ustaz yang sudah pernah divaksin? Insyaallah jazakumullahu khairan. Apakah semuanya baik katanya? Ya, silakan Ustaz dari Abdullah. Sebenarnya kalau pertanyaan ini diarahkan ke kami, ini kurang tepat karena saya tidak tahu kandungan dari jenis vaksin tersebut. Adakah saran vaksin apa yang lebih baik karena Ustadz pernah divaksin? Karena kondisi badan orang kan berbeda-beda, ya, kekebalan tubuhnya, kemudian kesehatan ketika divaksin, ini akan menentukan efek samping dan sebagainya. Sebagaimana dikatakan tadi oleh dokter kita, Dr. Fauzi, saat kita datang, ya, itu akan mengisi pendaftaran, kemudian tulis nama, alamat, dan lain-lain, kemudian ada screening. Pertanyaannya memang detail, sangat detail. Penyakit apa yang dirasakan dalam 2 pekan terakhir, dan kita ingat-ingat dulu apa ya, gitu. Memang detail. Kemudian adakah keluhan dalam 3 hari terakhir, kemudian kalau pernah merasakan ini, itu terakhir kapan? Kalau dianggap sudah 3 tahun yang lalu, itu tidak dianggap. Jadi memang sangat detail sekali pertanyaannya, dan juga petugas kesehatan tidak lupa untuk mengontrol tekanan darah kita, ya, normal atau tidak. Kalau tidak normal, maka tidak akan disuntik, tidak akan masuk ke bilik vaksinasi. Satu rombongan yang saat itu kami divaksin, itu ada yang ditolak. Karena tekanan darahnya sangat tinggi sekali, di atas 200. Nah, itu sangat membahayakan. Sampai petugasnya bilang, Bapak langsung ke UGD sekarang. Jangan ke sini, jangan ke bilik vaksin, tapi ke UGD. Langsung pergi dia ke UGD, karena sangat tinggi. Ya, jadi medis itu kan biasanya ilmiah. Ya, kita biasakan hidup kita itu ilmiah. Dan kami memang biasa menulis. Menulis itu kan harus ilmiah. Jurnal diambil, kitab para ulama dikumpulkan, tidak sembarangan kita menulis dengan praduga dan lain-lain. Maka ini akan membentuk kehidupan kita itu, biasakan untuk dibangun di atas keyakinan, jangan keraguan-raguan. Jadi nggak boleh berandai-andai. Berandai-andai dan lain-lain. Dan kalau ditanya jenis vaksin apa yang terbaik, ya,
kembalikan ke dokter, ke ahlinya. Nah. Baik, kita berikan kesempatan penanya terakhir untuk dokter. Ada pertanyaan yang semisal dari Ibu Nurlina di Riau dan dari hamba Allah di Cikarang Barat. Pertanyaannya dari seorang ibu, Dok, apakah wanita yang sedang haid dan sedang setelah nifas ya, apakah boleh divaksin, Dok? Silakan. Baik, untuk wanita yang sedang mengalami haid itu tidak mengapa dilakukan vaksinasi dengan catatan memang kondisinya sehat dan lolos screening ya. Adapun tadi yang masa nifas berarti menyusui ya. Menyusui untuk kategori vaksin COVID-19 ini untuk menyusui masih diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah dalam kondisi hamil. Seperti itu. Baik, karena waktu yang terbatas mungkin sebelum kita tutup saya minta mungkin dokter dan Ustadz memberikan statement terakhir atau himbauan atau nasihat-nasihat dari sisi syariahnya, kemudian dokter dari sisi medisnya. Mungkin saya persilakan dulu ke Ustadz, silakan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga taat kepada para pemimpin yang tentunya dengan tanda kutip taat kepada pemimpin itu dalam hal kebaikan, bukan keburukan. Selama program yang dibuat oleh pemerintah adalah kebaikan, maka kita sebagai rakyat mendukungnya, mendoakannya, semoga dimudahkan, semoga diberikan keberkahan terhadap program yang baik ini, agar ya program ini berjalan lancar, sesuai sasaran, dan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi selama program yang dibuat pemerintah adalah kebaikan, kita mendukungnya. Ya, kita mensukseskannya karena tidak ada dosa di dalamnya. Pemerintah membuat aturan lampu merah, ya itu untuk kebaikan. Bagaimana lampu merah kendaraan berhenti, lampu hijau jalan. Ini tidak ada dosa kita mentaati ini. Ya demi kebaikan bersama. Begitupun dengan program vaksin yang digalakkan oleh pemerintah. Ya, pemerintah menyasar kepada usia lanjut, kemudian kepada tenaga pendidik, kemudian lagi kepada pegawai negeri dan sebagainya ya, aparat kepolisian. Maka kalau selama itu baik kita dukung, karena ini demi keselamatan bersama, demi kebaikan bersama. Dan sebagaimana sudah kita ketahui bahwa dalam Islam kebaikan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu lebih diutamakan daripada kepentingan kita sendiri. Nah, jazakallahu khairan. Kami silakan dokter untuk memberikan statement terakhir di sore hari ini. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara. Mungkin sedikit dari kami bahwa program pemerintah terkait vaksinasi ini tidak akan berhasil ketika memang masyarakat tidak bisa mendukung 100%. Dan ketika kita menginginkan pandemi ini segera berakhir, langkah tercepat adalah dengan vaksinasi. Kenapa? Karena cakupannya harus sampai 75% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Hal ini tidak akan mungkin tercapai kalau kita sebagai masyarakat tidak mengikuti program itu. Dan adapun keraguan-keraguan tentang vaksinasi, kemudian efek samping, berita-berita yang beredar di masyarakat, insya Allah itu mudah-mudahan dalam acara ini bisa menjawab keraguan-keraguan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu. Baik, dokter, jazakallahu khairan atas closing terakhir di sore hari ini. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan pada dua narasumber kita di sore hari ini. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan program ini memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang baik berada di manapun, karena siaran Hasan TV ini bisa dinikmati ya di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Mudah-mudahan program ini memberikan edukasi bagi masyarakat, tentu saja edukasi yang bermanfaat karena mungkin vaksinasi ini sangat liar sekali. Kita berharap program ini memberikan pencerahan kepada masyarakat ditinjau dari dua sisi ya, sisi syariat, kemudian ditinjau dari sisi medis. Dan tentu saja jangan sampai kita termakan ya oleh berita-berita yang tidak jelas. Jadi jika Anda mendapatkan informasi tentang berita-berita miring, maka tentu saja kita harus bertanya kepada ahlinya yang memahami tentang vaksinasi ini. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Hasan TV yang menyimak tayangan program ABIS ini. Dan mohon maaf sekali lagi, ada beberapa pertanyaan baik melalui layanan telepon maupun melalui pesan singkat yang tidak bisa kita bacakan karena memang waktu yang terbatas. Mudah-mudahan di lain waktu kita ada program berikutnya dengan Dr. Fauzi dan Ustadz dalam segmen yang lain. Maka izinkan sekali lagi kami atas nama kru yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ABIS ini.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.